Ya, terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di Sekolah Bisnis Beragama Investa 2024, masuk ke langkah ketiga, minggu ketiga ya, yang di level 1 yang sudah kita selenggarakan sejak 1 September 2024. Acara ini merupakan salah satu rangkaian dari program Wiragama Investa 2024 UMKM Layak Invest dan UMKM Layak Ekspor. Acara hari ini merupakan inisiatif dari komunitas Indowira bersama Kagama atau keluarga alumni Gajah Mada di wilayah Jawa Barat gitu ya, yang menyelenggarakan kompetisi untuk mencari UMKM yang layak invest dan UMKM layak ekspor. Salah satu rangkaian yang akan diselenggarakan gitu ya, salah satunya yang dimulai dari 1 September, yaitu adalah Sekolah Bisnis Wiragama Investa 2024 yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Sekolah Wirausaha untuk UMKM level 0, 1, dan 2, dan Sekolah Leader untuk UMKM level 3 dan level 4. Dan rekan-rekan semuanya yang hadir pada hari ini merupakan kategori UMKM level 1, ya, di mana UMKM level 0 itu adalah UMKM yang belum punya usaha, sehingga harapannya nanti setelah mengikuti sekolah bisnis akan bisa mempunyai usaha. Lalu di level 1 sudah memiliki usaha dan harapannya nanti bisa naik ke level 2 agar bisa memiliki tim. Di level 2 itu sudah memiliki tim, harapannya bisa naik ke level 3 memiliki cabang kemitraan. Lalu masuk ke level 3 eh, agar bisa naik ke level 4 yaitu punya kemitraan dan juga sistem bisnis autopilot. Acara berikutnya nanti akan dilanjutkan di bulan Oktober ya. Jadi setelah sekolah bisnisnya ini kurang lebih akan ada 6 langkah ya yang akan dijalankan. Nah, itu nanti terus kita akan selenggarakan sampai bulan Oktober gitu ya. Lalu kemudian nanti ada setelah Oktober kita akan ada bazar franchise yang dimana rekan-rekan nanti bisa berfokus untuk mengikuti bazar tersebut gitu ya, untuk mempromosikan bisnisnya agar lebih banyak lagi bisa membuka cabang hingga kemitraan seperti itu. Lalu kemudian setelah tahapan cabang seperti itu, maka kita akan masuk ke eh, level berikutnya, yaitu event berikutnya, yaitu di event berikutnya kita akan ada inkubator dan akselerator untuk rekan-rekan kemudian bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di sekolah bisnis gitu ya, agar UMKM-nya langsung bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dipelajari dan menerapkannya dalam bisnis masing-masing. Harapannya nanti di bulan November itu sudah bisa melakukan presentasi atau pitching yang kemudian nanti akan disaksikan oleh investor langsung sehingga mereka nanti akan bisa memutuskan gitu ya apakah kemudian bisnis rekan-rekan semua ini menjadi bisnis yang memang layak invest atau kemudian layak ekspor seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk pembuka pada kesempatan pagi hari ini. Event kita insya Allah akan dimulai jam 10 pagi, ya. Waktunya kurang lebih 90 menit ke depan. Nanti akan membahas tentang materi hari ini, yaitu sebentar, yaitu dengan topik marketing mix ya. Nah, ini juga menjadi salah satu materi yang memang dibutuhkan oleh banyak rekan dan di nanti-nanti gitu ya, karena pemasaran atau penjualan ini yang kemudian sangat menjadi penting dan dibutuhkan gitu ya oleh UMKM agar bisa meraih lebih banyak lagi omset, profit, dan calon pelanggan ya dengan tujuan nanti bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi. Oke, izin saya akan memperkenalkan kebetulan coach kita juga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Boleh saya hai dulu mungkin Coach Dina. Oke. Saya izin untuk memperkenalkan beliau. Beliau adalah Coach Hikmaya. Halo Coach, semoga sehat selalu ya. Coach Hikmawardina atau biasa dipanggil oleh Coach Dina. Ya, sejak 2016 bergerak di kewirausahaan, menjadi mentor, trainer, dan coach. Beliau aktif menjadi pendamping UMKM di grup dan keliling DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Palembang.
sudah berkolaborasi dengan 5 pilar dan sekarang bekerja sebagai sekjen di asosiasi. Dimulai dari ide bisnisnya di bidang jasa, sekarang sudah merambah ke kuliner, craft atau kerajinan dan online di market. Mari kita sambut bersama mungkin untuk kesempatan pada pagi hari ini kepada Coach Dina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Terima kasih, Coach Isi. Siap, Coach. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi semuanya. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Coach Dina. Saya memang di UMKM sudah lama memang. Coach Izzy alhamdulillah berusaha membantu atau membagikan ilmu yang saya bisa, insya Allah. Karena memang kalau kita di UMKM ini memang harus upgrade ilmu, upgrade diri, dan upgrade produk kita juga. Terima kasih semuanya. Boleh dong di chat di Zoom ya. Salam kenal siapa aja yang udah hadir dan dari daerah mana. Halo. Oh, Neto. Nemo ya, Tangsel. Sate Nemo, Masya Allah. Ternyata dekat. Tursina, Cimahi. Ade Noneng. Ibu Ade. Oh, dari Garut. Berarti ini dari seluruh Indonesia ya, Coach Ici ya? Betul, Coach. Kita online dari seluruh Indonesia. Ya. Alhamdulillah, Purwakarta, Garut, Cimahi. Izin ya teman-teman, ternyata headset ini saya ternyata bermasalah ini. Nggak nyambung, jadi kedengaran nggak suara saya jelas nggak, Coach Izzy? Sangat jelas, Coach. Aman. Jelas. Alhamdulillah. Saya pakai headset tapi ternyata nggak nyambung ini headsetnya. Dari tadi saya utak-atik nggak bisa. Terima kasih semuanya. Saya Coach Dina, saya domisili di Jagakarsa. Jagakarsa Jakarta Selatan. Alhamdulillah bisnisnya ya lumayan maruk ya jadinya. Awalnya sih bisnis saya di jasa. Bisnis saya jasa landscape, kemudian nambah kuliner karena teman-teman pada nanyain, pada pesen ya udah saya ikut jualin apa yang saya bikin, saya ikut jualan. Kemudian juga tadinya buka di GrabFood, di GoFood, cuman COVID kemarin tutup sampai sekarang. Tapi yang masih jalan itu kopi saya masih tetap jalan. Kalau yang kuliner yang lain masih atas pesanan ya. Kemudian saya belajar craft, saya bikin craft dan dari mutiara air tawar. Kemudian juga sekarang karena COVID juga kita bukan pindah ya, karena kita wirausaha. Kita seperti quote saya ya. Izin Coach Izzy boleh dibantu share. Kenapa Coach. saya... Ya, lanjut, Coach, boleh. Ya, terima kasih. Kenapa saya suka dengan kata-kata ini, quote ini yang karena misal quote-nya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Ini bukan hanya apa ya, mengkhususkan orang mukmin, tapi untuk semua kita sebagai para wirausaha. Karena apa? Karena kalau kita mau berkarya, jadi dari sana kita punya keinginan untuk inovasi, untuk cari solusi. Jadi di sini nih maksudnya kita selalu cari jalan bagaimana supaya karya kita itu bisa berhasil. Makanya saya suka banget dengan kata-kata ini. Sangat diharapkan oleh sama Allah dan siapapun bisa. Insya Allah kalau kita mau maju, insya Allah ini bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kalau khusus untuk UMKM, saya sangat berharap selalu saya kalau ketemu teman-teman UMKM itu, kita jangan cari pembeli, tapi cari pelanggan. Ada yang tahu ya maksudnya apa? Boleh di chat kalau ada yang maksudnya apa, yang maksud saya kenapa kita cari pembeli. Carinya pelanggan bukan hanya pembeli. Boleh dibantu kakak-kakak, ibu, bapak, ibu semuanya? Ada? Ada yang oke, betul. Ini ada dari benar dari Coach Izzy malah duluan. Waduh, bapak ibu ketinggalan. Coach Izzy lebih cepat. Betul banget. Pembeli itu hanya satu kali. Tapi kalau pelanggan itu
mereka jadi mah berulang membelinya. Jadi dia hanya beli, tapi nah makanya karena kita mencarinya pelanggan, makanya kita harus apa ya? Menyediakan produk yang kita jual itu harus dengan semaksimal mungkin, ya. Harus dengan nomor satu, terutama misalnya itu harus kualitas, itu nomor satu. Makanya hari ini saya dapat materi dari Coach Izzy yaitu marketing mix atau bauran pemasaran 7P. Kalau dulu ini marketing mix ini hanya 4P. Nah, sekarang sudah nambah nih jadinya 7P. Yang 4P teman-teman tahu nggak? Tahu nggak yang 4P? Oke, itu tadi info tentang saya dari Coach Gigi tadi udah dibacakan, kita langsung. Nah, ini monggo kalau ada yang mau chat boleh ke nomor saya, ini nomor saya, emailnya di sini, email saya, ini website saya. Alhamdulillah sekarang lagi belum dibuka, ada bermasalah websitenya. Kalau mau ke rumah saya juga boleh, di Gmap ada Citra Asri Alami, itu alamat rumah saya. Silakan mampir kalau ada yang mau bertemu dengan saya, insya Allah. Tapi janji ya, chat dulu karena takutnya saya pas lagi keluar. Ini kebenaran ya sebenarnya yang pernah disepakati antara kiring manusia memang ke Jawa Barat, dengan mungkin ada yang Tuhan pernah ketemu yang saya kecil. DKI, Banten, Jawa Yang Barat, Jawa kemudian Tengah, Jawa Timur, dan juga apa saja Alhamdulillah yang dapat kesempatan bisa ketemu manusia teman-teman di daerah-daerah sini dan seluruh Indonesia di online. Kemudian tadi yang dari 4P, 4P itu ada 4 ya, 4, satu produk, kedua place atau pasar, ketiga itu adalah price atau harga, kemudian yang keempat adalah promotion. Nah, sekarang ternyata marketing ini kita bertambah. Jadi di apa ya? Bukan bertambah, jadi dilebih luaskan. Ada karena di usaha itu bukan hanya place pasar, kemudian apa namanya tadi price dan promotion yang yang bekerja sama atau yang bergabung supaya produk kita itu bisa lancar dijualnya, itu ada juga orang yang bisa yang menjalankan produk itu, kemudian juga ada prosesnya, kemudian terakhir ada physical evidence-nya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut saja ya Bapak Ibu semuanya. Apa saja yang akan kita lakukan yang untuk supaya produk kita bisa semaksimal. Kemudian supaya bisa maksimal. Visinya, tujuan kita di langkah 3 ini supaya pelaku UMKM level 1 ini mampu merencanakan dan mengelola strategi pemasaran dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan produk atau jasa di pasar agar menang di persaingan. Maksudnya menang di persaingan ini supaya seperti tujuan kita tadi di awal itu kita mencari pelanggan itu akan terwujud. Bukan hanya pembeli yang hanya satu kali beli, tapi misalnya dia bukan kurang maksimal hasil kita ya, tapi dia merasa masih ada kurang atau dia merasa masih ada produk yang lebih baik dari kita sehingga dia tidak jadi pelanggan kita. Nah, karena satu produk itu biasanya Bapak Ibu ya, produk itu banyak ya. Misalnya kita jualan kue, banyak yang bisa, banyak yang jualan. Nah, bagaimana caranya supaya produk itu lebih dari produk yang lain. Makanya kita tambahin di sini salah satunya kalau untuk produk itu ya value-nya, kelebihan nilainya buat produk. Oke, ini visi kita yang di awal. Boleh lanjut, Coach. Teman-teman, kalau misalnya saya kecepatan, mohon dibantu Coach. Kecepatan Coach boleh di chat atau dia ngomong juga bahwa Coach tolong dipelanin sedikit ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran atau marketing 7P ini yaitu adalah kerangka strategi atau rencana-rencana apa atau elemen-elemen apa yang bisa membantu usaha dan memposisi produk kita di pasaran ya. Nah, itu ada 7. Boleh Coach? 7 elemen ini yang dalam pemasaran marketing 7P ini, marketing 7P atau bauran pemasaran itu adalah 1 produk, 2 price, 3 place, 4 promotion, 5 proses, 6 people, dan 7 physical evidence. Nah, ada yang tahu
Oke, kita lanjut. Boleh, Coach lanjut aja. Apa yang dimaksud dengan produk dan mengapa produk ini? Produk itu adalah atau barang atau jasa yang ditawarkan. Kenapa penting? Kenapa dibilangnya penting? Karena produk ini adalah barang yang kita tawarkan ke orang. Dan produk ini yang akan menghasilkan omset buat kita. Nah, sehingga dan produk ini yang sangat mereka butuhkan, yang sangat mereka inginkan, tapi mereka mencarinya biasanya yang lebih dari yang lain, yang maksimal dan memang sesuai dengan keinginan mereka, ya. Kalau di sini ada tanpa produk yang berkualitas, usaha tidak dapat menarik atau mempertahankan. Makanya kalau yang kita tidak dapat menarik atau mempertahankan ini, kita jadinya tidak dapat pelanggan yang akan beli terus ya produknya ke kita. Oke, dan di produk ini yang kita termasuk dalam produk ini yang harus kita lengkapin, teman-teman ada yang tahu nggak? Di produk ini apa saja yang harus kita lengkapin? Boleh dong Kakak, Bapak Ibu di chat. Apa saja yang termasuk ya repeat order. Yang termasuk di kategori produk ini apa saja yang harus kita lengkapin? Ada yang tahu? Boleh di chat. Atau mau ngomong boleh? Coach Cici boleh ngomong ya mereka ya? Boleh, Coach. Identitas produk, Coach. Identitas produk, Coach. Identitas Ya. produk. Ya, identitas produk, betul. Apa saja, Ibu? Ini ada yang satu udah jawab Pak Rian, logo. Selain logo, ada lagi? Ayo. Tagline, benar. Bu Rini tagline. Ada yang paling penting? Selain Izin logo, edar produk, Coach. Izin edar produk seperti halal dan PIRT. betul. Perizinan juga termasuk branding. Branding kayaknya itu menyusul ya. Kalau branding menyusul. Nah, supaya bisa branding ini apa yang biasanya kita siapkan? Legalitas, tanggal kadaluarsa, perizinan itu masuk ke dalam perizinan ya, semuanya ya. Harga jelas, itu masuk nanti yang kedua ya Pak Sono ya. Oke, harga jelas benar di produk. Bapak Ibu kalau jualan mengenalkan produknya itu apa selain logonya? Nomor 1, ya rasa benar, kualitas. Merek, betul Pak Asep. Dari tadi nggak ada yang nyebut merek deh. Padahal kalau produk itu paling utama merek ya. Merek atau nama produk. Merek atau nama produk, kemudian nah saran dari awalnya saya sampaikan, kalau Bapak betul merek atau brand Bu Cucu. Merek atau brand itu sama. Kalau merek itu bisa dijadikan logo, tapi kalau logo tidak bisa jadi brand ya. Jangan sampai ketukar itu. Nah, kalau merek, saran saya dari awal, kalau Bapak Ibu bikin produk, merek itu sebaiknya yang global ya. Misalnya, jangan misalnya cake and cookies, misalnya nama cake and cookies, pernah ada yang bikin, itu binaan saya di BINUS ya. Dia bikin produknya memang dia fokusnya awalnya di mie, makanya mereknya dia bikinnya mie satu langkah. Nah, tapi kalau mie satu langkah fokusnya orang hanya jadi produknya itu hanya mie. Tapi kalau tiba-tiba suatu saat dia misalnya nambah dimsum, nambah gyoza, cocok nggak dengan namanya? Mereknya mie satu langkah. Kayaknya nggak cocok ya. Ya, nggak cocok. Makanya dari awal, Bapak Ibu kalau nanti bikin merek, tolong perhatikan dengan sangat kalau merek itu harus nantinya bisa dipakai dengan betul Pak Ade, tidak cocok. Makanya merek itu dari awal harus diperhatikan bisa dipakai buat produk apa saja. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu nambah produknya minuman, itu bisa masuk ke mereknya. Kemudian nambah snack yang lain, bukan hanya mie, itu bisa masuk juga. Jadi merek itu sangat diperhatikan dari awal, jangan sampai mereknya itu hanya merek nama satu produk aja. Misalnya
awalnya Bapak Ibu misalnya bikin keripik singkong, jadi mereknya keripik singkong dengan nama siapa gitu misalnya. Keripik singkong Bu Lasmauli, misalnya ya. Nah, NIB sama kayak betul Bu, betul Bapak Ibu. Betul, Resavi Snack bisa tuh kalau brandnya Resavi Snack. Jadi merek itu jangan sampai sama dengan nama produk. Karena merek itu bisa jadi di dalam merek itu banyak produk yang ada di dalamnya. Nanti suatu saat Bapak Ibu entah nambah minuman, entah nambah snack. Kemudian yang kedua, bukan yang kedua ya, ini salah satu masukan aja. Bikin merek itu jangan yang betul banget. Merek logo sama merek itu beda. Logo itu logo usaha ya. Kalau merek itu nama usahanya. Tapi kalau merek itu bisa jadi logo sekalian. Tapi kalau logo tidak bisa jadi merek ya. Nama itu sebaiknya jangan terlalu panjang. Maksimal 3 suku kata aja. Maksimal 3 suku kata. Jadi jangan terlalu panjang nanti repot. Kedua merek itu kalau Bapak Ibu punya cerita khusus, ada cerita khususnya di merek itu, ya itu lebih bagus. Kemudian juga bikin nama juga jangan yang susah-susah. Misalnya, misalnya tulis nama Keks, misalnya Keks, CAKE plus ditakin tanda koma di atasnya terus tambah S. Mungkin bisa nggak usah pakai koma atau S, karena kadang-kadang kalau kita nyarinya di Google, biasanya kita cari produk di Google ya, di Google atau di marketplace. Kalau kita bikin nama yang aneh-aneh, yang bikinnya maksudnya mungkin biar keren, biar cakep, biar beda dengan yang lain. Tapi kalau begitu kita cari di Google, kalau kita nggak pernah lihat mereknya, kita nggak akan ketemu merek, orang tidak akan ketemu merek kita. Jadi bikinnya jangan yang susah-susah, yang gampang diingat dan yang apa ya, yang gampang dan diingat dan yang gampang dicari. Ya, kadang misalnya bikin hurufnya nambah huruf O1, jadi hurufnya harusnya cuma huruf O-nya cuma 1 ditambahin jadi 2, jadi double. Itu antara lain ya, masukkan aja kalau untuk nama merek. Kemudian lanjut Coach Izzy. Betul, Jaza Asri. Nah, kenapa apa yang harus dilakukan? Selanjutnya apa yang harus dilakukan supaya kita bisa tahu produk apa yang kita harus jual. Nah, bisa salah satunya yang kita lakukan, bisa kita suatu saat kita bikin riset. Riset ini bukan berarti kita bikin penelitian yang sebegitu rumit ya, jangan. Nggak usah susah-susah. Misalnya bisa aja kita misalnya punya ide mau jualan produk kita itu misalnya di pasar misalnya ya. Misalnya di pasar. Nggak usah bikin riset, maksudnya nggak usah bikin riset atau survei. Kita datang aja ke pasar, kita nongkrong di pasar seharian. Nah, kita bisa lihat kira-kira orang ini di pasar banyaknya nyari apa. Kalau nyari snack misalnya banyaknya nyari snack apa. Itu ya maksudnya salah satu yang disebut riset atau pasar. Betul Pak, logo Honda merek Beat atau Revo. Kemudian yang kedua, kita bikin desain atau solusi baru. Desain itu supaya kita bikinnya yang menarik, jangan sama dengan yang lain. Ya, jangan sama dengan yang lain. Karena kadang-kadang juga, ataupun merek juga kalau sudah sama dengan yang lain, malah produk orang yang lebih, kalau kita bikin nama atau merek yang sama dengan orang, nanti kalau orang nyari produk kita, bisa jadi munculnya produk orang itu, bukan produk kita. Nah, itu kita malah bisa ketinggalan. Dan kemudian yang ketiga adalah branding. Branding itu yaitu buat merek yang kuat dan mudah diingat. Itu yang tadi ya, mereknya yang mudah diingat, yang mudah dan juga jangan kepanjangan. Maksimal 3 suku kata aja. Nah, kemudian sebelum produk kita launching, kita bisa memberikan ya promo, memberikan bikin produk, kita kasih ke orang-orang yang kita kenal, kita minta coba, kemudian kita bisa minta masukan. Kakak, tolong dong cobain produk saya. Kira-kira produk ini seperti apa? Masukannya dong, misalnya gitu. Dan salah satu yang sangat saya tekankan, selain kualitas, jangan asal bikin produk yang bikin produk yang sesuai dengan keinginan kita.
sebaiknya kalau bikin produk tadi seperti tadi. Nanti yang ketiga kita yang tadi pertama tadi riset, kita adain supervisor. Jadi kita bikin produk itu sesuai keinginan pasar. Pasar itu maunya apa sih? Banyak yang diminta sama pasar itu apa sih? Itu jangan sesuai. Oh, saya bisa bikin ini. Saya mau jualan ini aja misalnya. Oh, saya bisa bikin es campur misalnya. Tapi jualannya di tempat yang, nah itu nanti ya, next yang ke place ya. Selanjutnya itu. Nah, ini dari feedback ini kita jadi dapat masukan dari teman-teman atau orang-orang yang sudah cobain produk kita. Kak, ini produknya kurang ini. Kak, ini produknya itu kurang ini. Dan itu mohon dicatat, jangan lupa. Mohon dicatat. Masukan-masukan orang ini kita punya datanya. Kita simpan supaya suatu saat kita lupa, kita bisa baca-baca lagi. Itu ya sebelum produknya lanjut. Kemudian yang tadi merek, kemudian jangan lupa juga packagingnya ya. Packagingnya seperti apa? Ada logo, ada merek, dan jangan sama. Kalaupun sama juga nanti kalau kita bisa ngurus hakinya, kita ngurus haki itu tidak akan bisa. Jadi kita udah branding capek-capek, udah banyak yang kenal produk kita dan kualitas bagus. Nanti malah yang munculnya bukan produk kita, tapi merek yang sama dengan orang itu, produk orang itu yang muncul, dan kita tidak bisa mendaftarkan merek kita di Haki. Tidak bisa di Haki, karena sudah ada merek yang duluan misalnya, dia lebih dulu mendaftarkan produknya. Pernah dengar kasus itu ya, ayam geprek kan? Kasus ayam geprek, kemudian kasus skincare yang sudah gede, ternyata mereknya dipakai orang duluan. Sama dengan ayam geprek, beliau pisah, ternyata mereknya juga tidak bisa dipakai. Betul Pak, kasus apa ya Pak ya, kasus bensu, karena memang itu rame banget. Mereknya dipakai orang duluan. Jadi kalaupun juga teman-teman juga nanti ternyata kepengen nerusin bisnisnya, jangan lupa ya daftar Haki. Itu yang termasuk perizinan yang tadi teman-teman kasih masukan. Ya. Oke, kemudian packaging, jangan lupa. Packaging juga jangan asal. Selain produknya, memang kalau di Jepang itu dia ngutamain produk itu, dia ngelihatnya dari mata dulu. Jadi packaging ini sangat penting. Dia dari mata dulu, baru dia ngerasain. Tapi memang kalau produk Jepang kan memang terbukti ya, produk-produk Jepang itu pasti enak dan produknya juga pasti maksimal. Makanya dia kalau ngelihat produk utamanya dia ngelihat dari mata dulu. Dari mata dulu baru dia ngerasain gitu. Rata-rata produk kita kan dalam packaging kan, nggak boleh kita nyicip kalau tidak ada yang ngasih. Kemudian juga kadang-kadang kalau ditaruh di outlet itu di dalam kaca ya, produknya kan di dalam kaca. Kita cuma bisa ngelihat tapi kita nggak boleh nyicip. Makanya bikin packaging yang cantik, yang cakep, yang menarik supaya orang, oh ini kayaknya enak nih gitu. Oke, sambil jawab pertanyaan boleh ya, supaya tidak kelewat. Oke, ini ada pertanyaan dari NIB sama kayak KTP, betul. NIB itu usaha kita, nama usaha kita. Merek jamur. Tadi mana yang terakhir ya? Boleh yang terakhir ya. Punten Bu, misal usaha masih kecil, apa harus bikin BPOM, belum punya pabrik soalnya? Nggak perlu Pak. Jangan dipaksain. Kalau memang usaha masih kecil, kita kan jualannya belum besar ya, belum ada permintaan. Kita masih jualannya di komunitas. Nggak perlu, jangan bikin BPOM dulu, kecuali Bapak kalau jualan pakai BPOM, kecuali Bapak jualannya di marketplace. Di marketplace biasanya memang harus ada BPOM. Kalau yang produk-produk yang tidak misalnya minuman yang tidak tahan lama, karena persyaratan BPOM itu sulit, harus punya dapur sendiri ya, contohnya. Jadi dapurnya harus terpisah, tidak bisa. Nah, dan kalau produk Bapak juga belum banyak, juga jangan, kecuali kalau produk Bapak udah permintaannya udah banyak dan Bapak juga ada dana buat bikin dapur terpisah, itu silahkan.
Tapi sekarang kalau untuk dapur terpisah ada kok tempat persewaan. Jadi Bapak bisa pakai dapur orang untuk ngurus BPOM-nya. Ada yang menyewakan lokasi dapur untuk ngurus BPOM itu ada. Tapi kalau misalnya belum terlalu besar, bikin perizinan BPOM-nya jangan dulu. Nanti saja. Yang penting itu produk itu cuma satu, NIB. Paling penting NIB sama halal. Ya, halal. Cuman yang itu aja dulu kalau Bapak Ibu memang mau ngurus perizinan. Betul Pak, bikin NIB. Gampang kok bikin NIB, Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Nanti saya share deh YouTube-nya. Bapak Ibu bisa bikin sendiri NIB-nya. Ikutin cara di situ bisa langsung jadi. 5 menit, 10 menit jadi bikin NIB. Oke ya, lanjut ya. Oke, permintaan ini maksudnya biar produk Bapak itu tidak betul Pak, kalau udah masuk marketplace memang harus ada PRRT, NIB, halal, haki, Shopee, iya benar, sudah semua. Tapi kalau memang Bapak memang udah siap, udah bisa ngurus semua, silahkan. Tapi kalau belum siap nggak usah. Kalau cuma jualannya di marketplace atau di media sosial Bapak aja itu udah banyak kok Pak. Bapak Ibu, media sosial itu jualan udah banyak banget. Bapak Ibu masuk ke grup-grup, komunitas-komunitas atau masuk ke Facebook. Facebook itu banyak komunitas-komunitas jualan. Saya rasa kalau Bapak Ibu pantengin di sini, rajin upload, insya Allah bisa jalan. Kemudian yang harus dipersiapkan tadi seperti saya bilang dari awal, yang harus dipersiapkan untuk produk itu yaitu nama brand, label dan kemasan, kemudian variannya, kalau misalnya Bapak Ibu ada beberapa macam makanan, kemudian style atau tren itu maksudnya sekarang lagi musim pakai apa sih, misalnya kue misalnya toppingnya sekarang yang lagi rame diminta dicari tuh toppingnya pakai topping apa misalnya gitu ya. Kemudian kegunaannya, fungsi dan fiturnya maksudnya salah satunya kegunaan, kemudian kualitas. Nah, coba gratis ini wajar ya. Kalau biasa kan kita kalau masuk mall ya, sering kan kalau masuk mall itu ada Bapak Ibu yang nawar, kakak-kakak yang nawarkan, kakak cobain dong misalnya. Ini kita, silakan dicoba. Nah, itu ya, alhamdulillah Asep. Kemudian ada keamanan. Nah, keamanan ini salah satu fungsi packingnya. Fungsi apa ya? Salah satu fungsi packing itu yaitu keamanan. Paling utama itu keamanan. Kenapa? Karena kalau kita bikin packaging yang bagus, bukan yang bagus ya, yang aman, sehingga tidak mudah dimasukin udara, supaya tidak langsung peot, tidak bisa dimasukin binatang-binatang lain yang bisa merubah rasa dan merubah warna. Nah, itu salah satu fungsi packaging. Kemudian layanan dan dukungan, kemudian kalau perbaikan dan garansi ini kita bisa juga jadi di people ya, maksudnya ke people. Oke. Suara saya jadi kecil ya? Oh ya, maaf. Oke, lanjut. Nah, penetapan harga. Bapak Ibu biasanya kalau boleh dong masukkan di chat sebentar ya. Biasanya Bapak Ibu kalau masukin harga untuk harga jual Bapak Ibu bagaimana cara penetapan harganya? Biasanya masukin harganya bagaimana? Menentukan harga jual. Hitung HPP dulu, Bu. Oke, HPP. Nanti boleh dong ya, kalau sekarang kalau saya minta cara menghitung HPP Bapak Ibu kayaknya makan waktu ya. Iya. Boleh nanti karena produk teman-teman beda, nanti boleh ya saya minta dibikinkan PR cara menghitung HPP Bapak Ibu seperti apa gitu. Misalnya harga jual berapa, HPP-nya itu dari mana saja. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Oke. cuma kalau Giant Herbal kayaknya kepanjangan, Bu, karena bahan satu minuman aja itu bisa 28 paling sedikit bahannya.
Oke, gini aja. Kalau kayak gitu bahannya itu Bapak Ibu bisa jadikan satu aja bahan gitu. Harga bahan total jadi segini gitu aja, nggak usah Oh, ditulis siap, satu-satu juga nggak apa-apa, ya. siap. Bisa ya Bu Sinta ya. Oke. Jadi Bisa. saya tuh ingin tahu kadang-kadang selalu eh, selalu ketemunya memang jadinya Bu harga jual kita berapa, saya kadang kaget-kaget, oh gitu, margin kalian berapa gede Bu, marginnya segini 50 sampai 60%. Oke, yang kalian hitung HPP di mana saja, jadi 50 ini masih kepotong lagi, iya Bu, buat ini buat ini buat ini buat, Masya Allah. Jadi bukan saya menyalahkan, cuman kadang-kadang memang memang di margin itu jadinya sebenarnya di awal kita kelihatan sepertinya besar, tapi ternyata ada yang tidak dihitung di HPP. Jadinya marginnya itu mau nggak mau jadi berkurang. Seperti kemarin pengalaman ada eh, binaan grup saya mendampingi selama satu tahun 2 semester. Begitu ketemu selalu saya minta coba hitung HPP. Dan ternyata memang dia bilang hitungnya gede. Oke, berarti margin ini segini. Terus yang ini kemana? Dari sini Bu, ini gimana? Dari sini saya minta hitung ulang, dan ternyata harga itu masih marginnya jatuhnya paling dia dapat cuma 10 atau 15%. Padahal kuliner. Kalau kuliner itu sebaiknya 50%. Kalau perlu kalian dapat margin 100%. Dan itu bersih. Ya, itu harusnya bersih. Betul Pak Asep, harus ada semuanya. Sekarang suara saya udah gede belum? Harga net HPP, BMC, penyusunan hitung aplikasi Apik Randu. Suara Total, aman, Coach. Hah? Suara Aman aman, ya? aman. Lanjut. Alhamdulillah. Kemudian total bahan dan kemasan dihitung berapa buah per biji yang dihasilkan dari. Oke. Oke, nanti ini ya, kalau untuk HPP nanti tolong minta PR-nya aja. Saya minta PR. Minta masing-masing menghitung HPP, nanti tolong kirim ke saya. Atau dimasukin ke ini ya, Coach, ke PR ya. Oleh Coach, masuk Ya, tugas saja, Coach. siap. Masuk tugas ya, Bapak Ibu. Mohon nanti saya minta hitung HPP karena ini dari awal sangat penting banget supaya keuntungan Bapak Ibu itu jadi maksimal. Jangan sampai kadang-kadang teman-teman, kok saya udah jualan segini tapi kok nggak ada hasil ya gitu. Kadang-kadang saya sedih ngedengernya. Saya aja jujur di marketplace aja saya ngitungnya udah semini-mininya ya, karena saingan sangat banyak. Jadi mau nggak mau ada range harga dari paling rendah ke paling tinggi, itu kan ada harga ya. Nah, kita ngambil nggak di paling tinggi, nggak juga ngambil di paling rendah. Tapi karena kita jual di marketplace, ini sangat saya tekankan ya, itu ada potongan admin. Dan alhamdulillah adminnya 12%. Besar sekali kan? Nah, itu jadi PR kita terus, PR saya terutama ya, PR saya terus nih, gimana supaya setiap kali lihat lihat hasil penjualan, karena sebenarnya kita reseller. Tapi kalau kita produsen, saya harap nggak sampai segitunya, tapi kalau reseller kan memang untungnya nggak gede ya, paling 10, 20, itu juga udah alhamdulillah. Tapi kalau kita produsen, itu kalau bisa 50 sampai 100%, jadi tidak ada kedengaran lagi pas coaching gitu, Coach, kok saya udah jualan lama, tapi nggak ada hasil, nggak ada sisa, nggak ada tabungan, nggak ada simpenan, jadi jualannya itu aja, nggak nambah-nambah juga, jumlah nggak nambah, sisa nggak ada. Tuh. Itu tolong ya buat tugas HPP. Ini untuk tadi, ini yang pertama tadi ya. Nah, ini untuk yang ini ya. Tadi udah harga ya, price ya, udah masuk ke harga. Oke, ini penentuan harga tadi ya. Jadi hitung HPP-nya nanti baru Bapak Ibu bisa masuk eh, ke harga jual. Nah, ini ya yang bisa dilakukan, itu antara lain tentukan strategi harga, analisis biaya dan keuntungan, diskon. Nah, ini ada lagi yang namanya promosi. Promosi itu nanti yang kita masuk ke keempat kalau nggak salah ya. Ini promosi ini jangan sampai lupa nih. Ini juga masuk ke kalau belum nanti bisa dihitung ulang. Ini masuk sebenarnya, harusnya kalau promosi ini masuknya ke HPP sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah hitung nih kalau untuk diskon dan promosi ini ya.
Kemudian ada lagi harga psikologis. Nah, ini harga psikologis bisa kita terapkan nih. Banyak nih di mall-mall nih. Kalau misalnya ada nih jualan harga, ada jualan harga 9.999. Padahal dibuletin tambah satu aja udah 10.000. Itu psikologis. Oh, cuma 9.000. Padahal kita lihat ujungnya itu ada 999. Itu bisa kita terapkan, nah Bapak Ibu semuanya. Atau misalnya tambah 75 misalnya gitu. Atau misalnya ditambah angka berapa yang seolah-olah ini harganya di bawah itu, padahal harganya sangat mendekatin ke harga di atasnya. Itu salah satu strategi harga ya. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk harga. Kedua mungkin place ya. Boleh lanjut Coach Izzy? Kalau kedua tadi pertama tadi produk, kedua harga. Ini kedua harga ya. Tadi produk, kedua harga, ketiga mungkin yang place. Untuk yang bisa dilakukan untuk harga ini ada daftar harga, ada diskon, ada harga grosir, ada harga promosi, dan lain-lainnya. Oke. Sampai sini jelas nggak Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak Bapak Ibu? Jelas ya? Kalau kuliner itu biasanya 50-100% Bu Tursina. Tapi kalau untuk craft, nah itu kita harganya biasanya suka-suka Pak. Bu Tursina craftnya apa? Karena kalau craft ini nggak ada bandrol harga ya, nggak ada. Saya dilukis, Bu. Nah, itu bisa suka-suka Ibu ngasih harga. Lukis apa Bu? Di baju, di tas, sepatu, macam-macam, Bu. Masya Allah, keren. Masih belajar, Ibu. Masya Allah, cakep-cakep. Semua kita Iya. tetap belajar, Bu. Tetap Iya. belajar dari yang udah maksimal. Contohnya misalnya, nah kan kalau lukis Ibu ngasih harga suka-suka Ibu kan? Ya disesuaikan dengan penggunaan bahan dari produknya, Bu, sama bidang lukisnya tuh seberapa banyak luas bidang lukisnya, kemudian seberapa Ya, banyak penggunaan cat lukisnya gitu, Bu. iya betul banget. Apalagi kalau Ibu bisa dapat pasar yang misalnya turis atau orang bule atau orang yang menghargai seni art ya, Iya. Ya, itu itu saya masih nyari jalan itu, Bu. masuk ke komunitas Ibu, atau Ibu minta Ibu udah bikin website. Oh, nanti aja ya. Itu Ya. lanjutnya bisa ke website Bu Oh, gitu ya. untuk pemasaran. Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Mas sama Ibu Pak Sono, kalau sate 60% net sudah bagus banget itu Pak 60%. Tapi ini 60% bersih ya Pak Sono. 60% udah bersih ya. Bukan 60% masih ada buat bayar ini bayar itu kan? Oke, kita lanjut ya. Bersih, alhamdulillah. Nah, itu nanti kita lihat di HPP ya Pak ya. Nah, place ini tempat penjualan sama produk ini kita bisa nentuin beda-beda, bisa nomor satu bisa place atau tempat jualan nih maksudnya ya, bisa juga produk yang nomor satunya ya. Bisa tidak harus satu produk, place ini bisa yang ketiga, atau place ini bisa pertama ataupun produk bisa ke satu, jadi tidak harus urutan ya. Marketing 7P ini tidak harus urutan. Kita bisa misalnya kita ternyata ketemu pasar dulu. Oh, ternyata di pasar ini banyak yang orang suka. Atau misalnya salah satu pasar misalnya di sekolah ya, sekolahan anak-anak misalnya di SD atau di SMP. Nah, ternyata di sekolahan ini anak-anak itu sukanya jajan apa. Tapi kayaknya di sekolahan belum ada nih produk. Nah, itu bisa jadi nomor satu place. Kita punya dapat tempat dulu nih. Dapat lokasi buat jualan dulu. Baru kita nentuin ini di sana ternyata anak-anak butuhnya apa ya. Nah, kita bisa tanya anak, Dek, kalau pengen jajannya apa ya, Dek ya, misalnya. Nah, dari sana kita dapat info, oh ternyata di sekolahan ini belum ada jualan ini, kita bisa jualan. Nah, itu salah satu ide ya, salah satu ide kita bisa mau jualannya apa dan kita udah punya pasarnya. Tuh ya. Nah,
Kemudian kalau place ini atau tempat ini maksudnya adalah tempat kita menawarkan produk kita. Place ini ada dua, satu offline dan satu online. Kalau offline tahulah ya maksudnya kita punya lapak, kita punya toko, atau kita punya sewa tempat. Tapi saran saya, kalau memang kita produknya kita belum banyak banget, jangan kita sewa tempat yang biayanya ternyata lebih besar dan kita belum hitung nih kira-kira kalau kita jualan ini dengan sewa tempat segini. Saya sering ikut bazar, cek sewa berapa, hitung-hitung cukup nggak? Betul, Pak. Jadi bazar dihitung juga ongkos kita, misalnya kita bawa barang itu, kita pakai mobil atau pakai motor. Kalau mau ikut bazar itu salah satu ya. Mau ikut bazar hitung, kita bawa produknya itu pakai apa kendaraannya. Kemudian kita juga harus tanya ke penyelenggara bazar. Di bazar itu lagi ada event apa? Dan tanya juga sebelumnya ke peserta-peserta sebelumnya. Kalau bazar itu biasanya kalau di sini rame nggak? Iya betul Pak Sono. Ongkos juga masuk Pak. Jangan nggak dihitung. Bapak tiba-tiba ikut bazar, rasa senang untuk misalnya dari Depok, kita bazarnya di daerah, misalnya di mana ya? Di Tamrin. Kita pakai Grab dong, misalnya Grab Car sewa. Sewanya berapa tuh? Grab Car misalnya 150. Dihitung, bolak-balik berapa 150? 300. Untungnya jadi berapa, Pak? Nah, situ yang dipakai juga ya dihitung. Betul, Bu. Jadi untungnya bukan 500, Pak Sono. Hitungnya itu untungnya jadi tinggal 200. Itu perlu, itu kadang kita suka lupa hitung ongkos itu. Ya, jangan lupa itu. Semuanya harus dihitung, jangan hanya ikut bazar di sana bayarnya berapa 300.000 murah, murah, ikut. Dicek itu bakal rame atau enggak. Itu ada event apa yang bisa banyak pembelinya, ya. Seperti kemarin ada yang tahu produk saya ini kan craft ya. Craft itu produk saya mutiara, craft. Tapi pernah ditawarinnya di mana? Di kementerian mana gitu. Ada acara nih Kak, ada acara apa gitu. Oh boleh, pas saya lihat acara apa Kak? Ini acara buat anak-anak SMK, SMA. Waduh, saya bilang, saya langsung mundur. Izin Pak, saya nggak ikut. Apakah mungkin craft saya bisa karena craft saya kan misalnya produk saya dari Mutiara ya Bu Tursina ya, Mutiara air tawar sih. Saya jualan bros, misalnya Iya, saya Bu. jualan kalung, saya jualan gelang, misalnya saya bawa. Peserta yang hadir itu anak-anak SMA dan anak-anak SMK. Saya mikir, akankah mereka beli ke produk saya yang tidak sangat mereka butuhkan? Iya, Anak SMK itu kan pasti nyarinya snack-snack, makan, minum ya, betul nggak Bapak Ibu? betul, betul. Betul banget. Jadi ya udah saya mundur. Izin ya Pak, saya nggak ikut, saya mundur. Ya saya mundur. Eh, Daripada saya ke sana ongkosnya juga sudah lumayan, saya balik lagi nggak ada. Tuh. Nah, ini salah satu tempat. Salah satu kalau kita mau ikut kegiatan untuk menjualkan produk kita di mana? Itu salah satu memang di bazar atau lapak, kedua online. Online itu ada media sosial. Banyak. Kalau media sosial banyak ya, misalnya IG, Twitter, WA, apalagi Bapak Ibu? IG, WA, banyak ya. Nah, saluran distribusi lokasi di mana produk atau jasa tersebut mencakup lokasi, konsumen mencakup lokasi. Oke, lokasi ya, tempat itu lokasi, cakupan pasar, pusat dan saluran distribusi. Kemudian persediaan. Nah, ini persediaan juga sangat kita perluin kalau untuk kita mencari tempat penjualan. Karena kalau kita tidak punya stok juga kan nanti juga kita udah jualan enak-enak ternyata persediaan kita kurang. Nah, itu sangat harus kita pikirkan. Kemudian proses pemesanan. Nah, proses pemesanan ini kalau kita jualan di online ya, jualan di online, kemudian juga pengiriman, komunitas ini salah satu jaringannya. Nah, ini website juga bisa, online marketplace juga bisa. Nah, itu
saluran-saluran tempat penjualan kita di status WA, di IG, di Twitter. Di Twitter jangan lupa ya, bisa juga jualan. Kemudian juga di marketplace, di GrabFood, di GoFood, apapun bisa kita coba. Ya, jadi Bapak Ibu jangan pesimis. Kalau memang Bapak Ibu yakin produk Bapak Ibu bagus, produk Bapak Ibu bisa dijual dan akan ada pembelinya, lakukan saja dulu. Lakukan saja dulu. Jangan bingung, ini nanti gimana, ini nanti gimana. Kita lakukan dulu. Dari sana kita jadi tahu, oh ternyata di sini nggak bisa. Oh ternyata butuhnya ini. Oh ternyata di sini nggak rame. Oh ternyata saya harusnya masuknya ke grup-grup jaringan-jaringan. Atau oh kalau produk saya seperti ini, mestinya saya bikin website. Eh, bukannya saya jual di status WA. Contohnya salah satunya misalnya produk saya jasa. Nah ini produk saya yang Mengki. Maaf ya, promo bukan promosi. Kebenaran saya memang sengaja masukin supaya Bapak Ibu juga kenal. Bapak Ibu juga kalau muncul juga harus selalu bawa produknya supaya orang pada tahu. Seperti jasa produk saya. Produk saya kan jasanya landscape. Nggak bisa saya jual ke masuk ke jaringan-jaringan UMKM atau apa, tapi kita bisa cari reseller kalau di situ. Itu karena rata-rata buyer kita atau klien kita memang orang yang sudah apa ya, yang senang hobi dan juga dia senang hobi, senang gengsi dan dia memang juga sudah kelebihan uang. Itu rata-rata kalau produk jasa ya. Oke. Ini lanjut, ini ya. Jadi kalau untuk tempat, cek lokasi, cakupan pasar, pusat, persediaan, nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Kalau ini online marketplace ini kan banyak, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, itu banyak. Kita bisa coba semuanya. Kalau untuk makanan minuman memang yang perizinan harus dulu disiapkan. Nah ini contohnya, contoh ya, bukan saya promo produk saya. Contoh saya kemarin karena COVID, produk jasa saya nggak jalan karena begitu kalau jasa itu kan harus ketemu klien dan klien itu rata-rata di rumah-rumah high class ya. Mereka karena ketakutan COVID itu mereka bikin apa ya, bikin pagar apa ya, keamanan security-nya itu sampai tiga lapis. Jadi kita nggak bisa ketemu sama mereka. Paling kalaupun mungkin bisa ditanya GoFood dan GrabFood, kalau mereka ngantar makanan pasti ditaruhnya ke depan di paling keamanan paling depan, lanjut kedua, ketiga diperiksanya sangat ini. Nah, makanya kemarin produk saya masuk ke karena kebenaran banyak kucing, ada yang nawarin jual makanan kucing dan ini online. Saya bikin namanya juga gampang ini. Saya nggak susah-susah. Bikin namanya Mengki. Mengki ini maksudnya mengku, kucingku maksudnya. Ini Meng ini nama kucing. Kita kan udah tahu ya, kalau Meng kan orang udah tahu. Meng itu ya kucing. Jadi kucing ini makanan bukan hanya kucing tapi ada anjing juga. Ada pokoknya ada hewan peliharaan. Makanya gambarnya ada kucing, ada anjing. Tapi Meng gampang nih, Mengki, Mengku. Itu salah satunya kalau bikin nama merek tadi yang nomor berapa tadi ya? Nomor 1 produk ya. Gitu. Ini contohnya maksud saya. Jangan yang susah-susah, misalnya nama kucingnya Christian atau apa gitu. Kan banyak ya. Oke, sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh. Oke, ya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh di chat atau ngomong boleh. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak Boleh ada ya? lanjut, Coach. Waktu kita terbatas. Boleh, siap. Oh ya, siap-siap. Maksud saya sambil diskusi. Yang keempat, Siap. promotion ya. Promotion ini maksudnya promosi. Promosi ini untuk meningkatkan, untuk nge-branding produk kita supaya produk orang-orang jadi tahu produk kita itu apa. Nah, kalau promosi ini bisa banyak ya, bisa iklan, bisa promosi penjualan, bisa bundling, bisa diskon, bisa apa ya, bisa diskon, bisa ini kalau untuk promotion atau promosi. Untuk di awal ya, bisa diskon, bisa beli berapa dapat berapa. Nah, ini harus dipikirkan semuanya ya. Jangan sampai kita, makanya di awal saya minta hitung HPP, jangan sampai kalau kita ngadakan promosi, uangnya habis, keuntungan habis untuk promosi. Ya. Nah, promosi itu mencakup semua aktivitas dilakukan untuk menginformasikan atau membujuk konsumen tentang produk, baik iklan, promosi, penjualan, dan
hubungan masyarakat dan apa nih? Nggak kelihatan. Oke, izin iklan ya. Kupon ongkir gratis, betul Pak. Itu salah satu bagian promosi. Iklan, promosi penjualan, kemudian kita ada PR, hubungan. Oke. Kemudian strategi promosi yang efektif itu pakai alat promosi. Misalnya kita bikin kartu nama. Setiap kita ketemu, Bapak Ibu salah satunya setiap kita ketemu kita bagikan kartu nama. Minimal kita punya nomor WA orang yang kita ketemu. Boleh dong minta nomor WA-nya. Kan itu kita bisa nanti promosi kita punya produk baru kita kirim ke WA. Kemudian kita kasih katalog. Tapi untuk utamakan menurut saya sebaiknya bukan hanya kita kasih kartu nama, brosur atau katalog. Yang penting kita minta kalau bisa dia kasih nomor atau kalau bisa kita minta nomor WA-nya ya. Kemudian juga bikin seragam yang cantik, ada kartu belanja atau diskon, ada kemudian penjualan banding ikan dan lain-lain. Kemudian menargetkan audiens yang tepat. Audiens yang tepat maksudnya orang yang memang suka dengan produk kita. Kemudian evaluasi efektivitas promosi ini biasa ya. Ada evaluasinya, ada kita ulangin lagi apa yang kurang, apa yang lebih. Oke, lanjut Coach. Izin Coach izin. Nah, kemudian kelima ini penambahan dari people. People ini maksudnya orang-orang yang bekerja dalam produk kita, dalam usaha kita. Bagaimana caranya supaya produk kita itu sampai ke masyarakatnya dengan maksimal. Misalnya salah satunya karyawan. Nah, ini peran sumber daya manusia kunci dalam pemasaran. Kemudian harus memahami produk. Nah, itu paling penting dari awal kalau kalian Bapak Ibu punya produk itu harus dipahamin. Bukan hanya kita, tapi juga karyawan kita. Jangan sampai giliran, oh ini isinya apa aja. Oh ini ada pengawet apa enggak. Misalnya karyawannya, oh enggak tahu Bu, saya cuma jualin. Enggak bisa begitu. Enggak bisa kita jawabnya seperti itu. Tapi karyawan kita harus tahu, ini produknya isinya apa aja. Kemudian terbuat dari apa, ini cocoknya buat siapa aja, apa manfaatnya, itu dia sangat harus memahami semuanya supaya nanti kalau ada pertanyaan dari konsumen dia bisa menjawab. Kemudian nanti ini yang untuk supaya pelanggannya kita bisa berinteraksi dengan baik. Kemudian akan ada pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Nah, yang harus dilakukan salah satunya adalah rekrutmen, pelatihan. Pilih staf yang kompeten, pilih staf yang benar-benar sangat sangat memahami produk dan dia sangat sangat ikut membantu untuk penjualan produk itu. Nah, kita bisa misalnya kita rekrut, kita kasih pelatihan kemana kalau memang ada pelatihan. Kemudian untuk pelayanan pelanggan itu sangat kita maksimalkan, jangan sampai kadang-kadang pelanggan itu kita salah satu terutama saya ya, salah satu saya kalau mau beli produk itu biasanya karena keramahan pembeli, betul nggak ya? Keramahan penjual. Jadi kalau saya beli produk, oh enak tuh beli di situ, walaupun misalnya harganya agak mahal, tapi yang layanannya baik banget, ramah banget, gitu. Nah itu salah satu untuk menaikkan produk kita supaya pelanggan itu akan datang lagi. Kemudian untuk karyawan sendiri kita kasih insentif buat dia, misalnya kita kasih bagi hasil. Nanti kalau kita hitung nanti akhir bulan keuntungannya lebih, nanti dapat ya, misalnya dapat 10%, misalnya dapat 20%, itu sangat penting. Jadi dia juga menjualkan produknya bukan hanya nunggu, tapi dia juga nanti ambil bola, jemput bola. Oh, misalnya ada yang nanya, oh nanti produk ini tahu nggak di mana? Oh, ada tuh di tempat saya, misalnya. Itu bisa salah satu karyawan itu supaya dia ngerasa produk itu milik dia juga. Gitu loh. Karena dari keuntungan nanti dia dapat bagi hasilnya juga. Kalau tambah banyak penjualan kan dia juga akan dapat hasil. Jadi dia sangat membantu untuk penjualan produk. Kemudian evaluasi kinerja. Betul banget Bu Cucu. Banyak ya yang harus kita hitung. Kalau sudah duit itu harus terperinci. Evaluasi kinerja. Lakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan standar pelayanan. Jangan sampai udah kecapean, udah lama, kita nggak ada evaluasi, pelayanannya mulai berubah. Oke, lanjut Coach Iji. Ini yang people ya, yang kemudian ada proses. Nah, proses ini adalah langkah-langkah dan prosedur penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan.
Nah, ini akan sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Nah, ini kan memang seperti tadi kata saya, kalau pelayanan pelanggan, prosesnya misalnya kalau dia misalnya lama, prosesnya pembuatan produknya lama, itu juga akan nilai manfaat tidak perlu dimasukkan nggak Pak? Tidak termasuk dalam hitungan HPP, beda. Misalnya kalau untuk proses ini bisa dilakukan identifikasi dan perbaikan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, standarisasi. Ini perlu banget standarisasi. Jadi proses dari sini gitu ada standarnya, jangan sampai ada yang apa ya, jadi berpanjang-panjang. Misalnya di sini harus berapa menit, misalnya di sini harus berapa menit, ini di sini harus berapa menit. Jadi jangan sampai produk kita sampai ke pembeli itu jadi memakan waktu yang suatu saat nanti pembelinya nggak mau, di situ lama, kita nunggunya matangnya jadi lama, diantarnya lama gitu. Itu salah satu juga ya, itu sangat mempengaruhi penjualan produk kita. Kemudian teknologi, ya mau nggak mau teknologi ini kita harus gunakan karena memang ini akan mempercepat proses produk kita juga, dan sangat mempengaruhi. Kadang-kadang teknologi kalau kita perlunya banyak, mau nggak mau kita harus pakai teknologi yang memang ini ya, memang yang sudah banyak muncul. Perlu memang kita menghargai karyawan juga, tapi juga kita tambahin dengan teknologi. Mau nggak mau itu kita lakukan. Inovasi, solusi, dan kreativitas kita itu sangat diperlukan untuk produk kita itu supaya sampai ke pelanggannya itu cepat dan aman. Kemudian pelayanan pelanggan, ini jelas ya, pelayanan pelanggan itu kadang-kadang ada sih, tapi nggak semua. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman sih udah nggak sampai begitu, tetap melayani pelanggannya dengan baik dan memang sangat dan efisien. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah physical evidence. Physical evidence ini adalah lokasi tempat kita berusaha. Ya, lokasi tempat berusaha ini misalnya kita tempat usahanya itu keadaan fisik ya, keadaan fisik tempat usaha kita. Jadi pelanggannya itu suka datang ke kita. Misalnya seperti sekarang kalau di kafe-kafe itu dibikin lokasi, kalau dibilang Instagram ya. Jadi kayak di Instagram mereka bisa foto-foto, tempatnya menarik dan terutama bersih. Pelayanannya nyaman, dia duduk di situ juga nyaman, tidak masalah. Jangan sampai kita belum duduk Instagramable, betul. Saya apa ya, Instagram apa ya tadi sampai lupa, saya blank. Jadi Instagramable, jadi mereka buat foto-foto tuh enak. Jangan sampai pernah saya ngalamin, saya datang ke restoran pengennya ngerasain makanan, belum juga duduk. Udah disampai, kakak maaf ya, makanannya memang rame ya. Kakak maaf ya, waktu makannya cuma 1 jam, jadi tidak bisa lebih dari. Masya Allah, saya bilang udah mati. Ini termasuk saya datang, saya duduk, ini udah dihitung. Iya Kak. Jadi jangan sampai seperti itu. Boleh sih kalau memang pelayanannya banyak. Resikonya mestinya Bapak Ibu itu maksudnya restoran itu harusnya bikin inovasi karena pelayanannya banyak, ditambah dong tempat duduknya. Bukan jadi pembelinya dikasih jam-jaman, rasanya kayaknya kalau saya dibilang seperti ini, insya Allah saya nggak akan datang lagi. Belum duduk saya dibilang, Kak maaf ya, makan di sini dikasih waktunya cuma santai, belum duduk loh, saya baru masuk ke meja kursinya itu baru masuk. Ini termasuk kalau saya datang ke sini, ini udah langsung dihitung. Iya Kak, betul, udah langsung dihitung. Dari proses dia bikin, kita nunggu sampai saya makan selesai itu harus selesai dalam 1 jam. Nah, itu termasuk tadi satu lagi proses. Kalau prosesnya dia lama, itu akan mengurangi waktu jam makan saya. Jam makan saya harusnya saya nyantai, saya menikmatin di lokasi itu, saya nyaman, dan saya bisa foto-foto. Karena dibatasin begitu, saya jadi nggak nyaman. Oh, ngelihat jam terus, ini udah berapa menit ya? Ini udah berapa menit ya? Apalagi waktu itu saya datangnya nggak bareng. Yang bareng makan saya itu dia nyusul. Jadi bisa jadi dia setengah jam baru datang, dia punya waktu cuma setengah jam. Nah, itu salah satu maksudnya yang physical evidence ya. Jadi dia bikin nyaman, tempatnya bersih, tempatnya apa ya? Tempatnya itu membuat kita nyaman datang ke situ. Itu yang terakhir, yang physical evidence. Oke, itu
Boleh Coach Izi lanjut? Halo Coach Izi. Nah, jadi kesimpulannya, oke, ya. Review fisik adalah elemen yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pelanggan, menciptakan kesan tentang kualitas atau jasa. Ya, oke. Lanjut. Ini tadi udah diterangkan. Lanjut ke kesimpulan. Ya, yang harus dilakukan tadi sudah saya terangkan. Desain fasilitas. Fasilitasnya bikin apa kelebihan tambahan di situ, butuhnya apa. Yang bikin pesertanya jadi pembeli yang datang ke sana jadi nyaman, jadi senang, kemudian bersih, dia datang lagi. Itu jadi ada 4 materi tentang marketing 4P, bauran pemasaran 7P maaf, saya selalu karena selalu masih materinya tentang 4P. Sekarang jadi 7P. Jadi nambah. Nah, jadi untuk meningkatkan persepsi pelanggan itu ada 4 ya. Jadi peningkungan fisik, materi pemasaran, pengalaman pelanggan, kemudian keempat konsistensi dalam penyampaian. Oke ya. Nah, masukan aja dari saya kalau teman-teman udah berniat jadi entrepreneur atau wirausaha ini, coba lakukan dengan apa ya? Dengan keinginan menjalankan dengan program misalnya dengan Smart in Entrepreneur. Apa itu yang dimaksud dengan Smart in Entrepreneur itu? Smart in itu singkatan ya Bapak Ibu ya. S itu singkatan sikap mental positif sebagai landasan untuk menjadi entrepreneur. Jadi memang kita selalu harus positif, jangan sampai negatif. Kalaupun ada apa-apa, kita harus selalu positif masukannya, jangan yang negatif-negatif itu kita nggak usah pikirin. Kemudian SM-nya adalah menciptakan mimpi. Mimpi ya, wajar ya kalau kita bermimpi, kita berharap misalnya aduh saya berharap omsetnya 100 juta. Itu wajar. Itu harus tetapkan, kita kepengen mimpi itu bagaimana caranya supaya mimpi kita yang kepengen 100 juta omset kita itu akan terlaksana. Ya. Kemudian A, dan berusaha mengejarnya. Kemudian A adalah ambil langkah sekarang juga. Nah, tadi saya bilang mulai aja dulu. Kalau kita sudah mulai, kita akan tahu permasalahan, ada halangan, ada apa, itu kita akan mengalaminya setelah kita mulai. Kalau belum kita mulai, kita nggak akan tahu ada permasalahan apa. Oke ya, jadi mulai saja walaupun nggak punya uang. Gimana caranya kalau nggak punya uang? Ada yang tahu caranya? Walaupun nggak punya uang, tapi kita bisa tetap bisa jualan. Ada yang tahu? Bisa ya, kalau kita misalnya nih, Bapak Ibu semua di sini, di satu grup ini udah saling kenalan belum? Udah saling berkenalan? Udah tahu produknya masing-masing? Belum? Belum kenalan? Oke, sebaiknya kenalan dan tahu produknya masing-masing. Jadi tahu, oh ibu ini jualannya ini, oh ini ibu ini jualannya ini. Jadi besok-besok kalau ada yang nanyain, ini tanpa jualan, tanpa duit ya. Besok-besok ada yang nanyain, Bu, jualan ini enggak? Oh jualan, bilangnya jualan. Jangan enggak jualan. Misalnya Bu Lasmauli, ada yang nanyain ke Bu Lasmauli. Bu Lasmauli jualan pakaian yang di itu enggak, yang diukir-ukir pakai dibikin apa ya? Dibikin lukisan-lukisan enggak dari cat beneran. Jadi bukan cap ya, bukan dicap. Bu Lasmauli bilangnya apa? Yang mau capek mana ya? Ya? Bilangnya apa? Bilangnya, Ada dong ya. ya Coach. Paling saya bilang saya tidak buat itu, Bu, tapi ada teman saya. Jangan Itu, Bu. Coach. Ibu jangan bilangnya saya nggak buat, tapi ada Bu. Ibu mau pesan berapa banyak? Ibu mau yang harga berapa? Ibu jangan bilang bukan teman saya. Ada Bu, saya bisa ngadain. Ibu butuhnya apa? Ibu tinggal chat ke Bu Tursina. Bu Tursina bikin ini enggak? Harganya berapa Bu? Dari Ibu harga berapa? Buat ke saya jual segini boleh enggak? Tapi izin ya, kalau kita
bisnis selalu ngomong, Bu Tursina dari Bu Tursina misalnya 3.000, saya jual 5.000 boleh ya Bu ya? Kalau kata Bu Tursina boleh, itu cara kita berbisnis yang baik ya. Saya jual 5.000 boleh ya Bu ya? Kata Bu Tursina boleh. Ya udah, Ibu tawarin, ini Bu, minta fotonya, Bu, ini ada ini, ada ini, ada ini. Jadi jangan lagi bilang tidak punya. Jadi kita bisa jualan dengan foto ya kan, betul nggak Bu? Nggak perlu modal, nggak perlu pakai uang. Jadi kita jadi reseller ya. Kita jadi reseller itu bisa lewat foto. Butuhnya aja internet ya. Nah, ini yang ke berapa ini tadi? Ambil langkah sekarang juga meskipun tidak beli uang. Ini kepanjangan dari Smart In ya. Kemudian yang R adalah rahasia melambungkan bisnis. Jadi kita harus punya tahu rahasia bisnis, tahapan-tahapan apa kita pelajarin. Jadi materi-materi yang dikasih sama Coach Izzy, materi apapun dipelajarin supaya bagaimana supaya produk kita ini bisa melejit, bisa branding. Di awal branding dulu, kemudian nanti bagaimana caranya supaya omset kita naik. Ya, dipelajarin semuanya. Kemudian yang T, simbolnya itu T, terimalah kegagalan yang merupakan bagian pelajaran untuk meraih kesuksesan. Jadi jangan merasa bahwa jualan ini gagal, tidak ada pembelinya, langsung berhenti. Enggak, tapi kan kita harus inovasi. Makanya tadi yang Allah itu menyukai orang yang berkarya. Kita harus cari solusi, kita harus berkreasi, kita harus cari solusi, kita harus bikin inovasi. Oh, ini ternyata orang nggak suka. Orang sukanya apa sih? Kita cari. Itu jangan langsung oh gagal nggak bisa. Jadi kita langsung udah mundur aja, nggak mau ngejalanin lagi. Itu. Kemudian yang terakhir Smart In ini yang in-nya adalah insya Allah, hanya Allah yang mengizinkan kita sukses menjadi entrepreneur. Kalau kita sudah berusaha, insya Allah selalu ada jalan. Ya, entah kalau misalnya bisnis kita ini bisa berjalan, alhamdulillah. Entah kita nanti punya channel, punya relasi, kita punya teman, itu bisa menimbulkan ide-ide baru yang bisa memacu kreativitas kita, apa yang bisa kita lakukan nih selanjutnya. Tuh, ini sebaiknya kalau Bapak Ibu ingin jadi entrepreneur wirausaha harus punya Smart In di dalam diri kita. Oke, terakhir kesimpulan, marketing 7P ini bukan hanya tentang elemen yang terpisah, tapi bagaimana semua elemen ini saling terintegrasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, usaha dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Di awal karyawan itu bisa dari keluarga, bisa kita manfaatkan anak kita, bisa kita manfaatkan keluarga kita yang lain, bisa manfaatkan ponakan, itu bisa jadi karyawan, hitungannya jadi karyawan Bu. Makanya HPP itu sangat diperlukan dari awal supaya kita nanti bisa buat dari karyawan, bisa nyari sewa tempat tinggal, bisa nyari bikin promosi atau apalah selanjutnya. Itu sangat saling berhubungan semuanya ya. Tidak bisa berdiri sendiri hanya produk aja atau ini aja itu aja. Oke, siap. Itu kesimpulan terakhir dari saya. Mohon maaf kalau kecepatan. Selanjutnya, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Coach Izzy. Terima kasih Coach Izzy, terima kasih Bapak Ibu. Monggo, itu nomor saya udah ada. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan japri, silakan hubungi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Coach Dina atas pemaparan materinya yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Masih ada sekitar 10 menit. Mungkin kalau teman-teman mau bertanya, dipersilahkan. Cukup mungkin 3 pertanyaan aja. Ada yang mau bertanya atau cukup materinya? Silakan. Ini video foto saya muncul nggak Coach Izzy? Muncul Coach. Aman. Oke, siap. Silakan, monggo Bu Siti Nurjana. Ya, itu mengenai yang tadi ya, Coach, Izin, boleh. masalah harga itu ya.
Kalau produk saya, alhamdulillah, kalau ditanya masalah rasa, katanya udah bagus gitu ya. Cuman katanya harganya kemahalan. Sedangkan saya itu ngejual itu belum ngambil yang seperti coach bilang tadi ya, harus ngambil di atas 50%, apalagi sampai 100% gitu. Belum ngambil segitu, coach. Itu gimana ya solusinya, coach ya? Terima kasih, Oke, coach. Ibu jualan apa? Siap. Ibu Saya jualan apa? jualan kacang sembunyi. Kacang sembunyi itu apa? Kacang sembunyi itu Oh, cemilan itu ya yang apa yang pakai itu kacang kulit lumpia ya? dibungkus ya, tapi kulit lumpianya saya buat sendiri, enggak beli dari pasar, enggak. Saya bikin sendiri, Oke. Coach. Ibu, satu bungkus berapa gram isinya? Saya jual yang saya ngasih harga ini sekarang saya masih yang 60.000 per kilo. Itu teh Itu yang dibilang kok ya 60.000 per kilo gitu ya, Coach ya. Itu teh keuntungannya belum nyampe 50, belum, masih ya harga-harga promo gitu. Jadi emang kalau saya itu masih minim banget gitulah ya diiniin gitu. Terus Oke. saya Ibu jualan jual juga ada yang kemasan kecil, yang kemasan 3.000 itu, tapi saya sistemnya dari yang harga 60 dibagi jadi yang kecil gitu ya gitu. Jadi apa itu eh, apa beratnya juga masih harga segitu gitu. Jadi nggak ngambil, misalnya kan kalau semakin kecil tuh kenanya makin mahal ya, coach ya. Ini mah ya, sama aja, mau kemasan besar mau kemasan kecil. Nah itu juga ya ya, agak lumayan sih, dijual yang 3.000 agak lumayan. Cuman ya gitu, ya. masih belum meledak gitu. Ya Ya, makasih, siap. coach. Ibu, packagingnya harganya berapa? Packaging apa? Pakai pouch ya? Ya ada yang coach, ada yang kemasan plastik biasa yang harga 3.000. Gimana ini aja yang pesannya yang ada ya, pouch yang saya pakai pouch gitu. Siap. Kalau saya bilang dari awal sebagai mentor, saya bilang kalau dia komen kemahalan, berarti itu bukan pasarnya Ibu. Oh ya, Udah, ya. bahkan berarti bukan pasarnya Ibu. Berarti pasarnya Ibu, oke, gini aja ngomongnya. Bu, emang yang kalau yang ukuran ini mahal. Yang ini aja, Bu, takaran yang ukuran yang gini. Tunjukin yang apa ya, yang beratnya itu lebih kecil dari yang Ibu yang dia bilang kemahalan. Oh gitu. Gitu. Enggak gini, Oh, coach, maksudnya teh jangan iya sih, maksudnya teh kalau diperkira ya, kalau misalnya per kilo, misalnya per kilo 60 gitu ya, coach ya. Berarti ya misalnya kalau seperempat 15, jadi saya itu sesuai bikinnya yang konsumen kecil-kecil aja, aja. iya. Jadi packagingnya sesuai yang Iya, konsumen minta gitu. iya betul. Jangan Gini. dikasih yang gede-gede. Berarti dia yang ini aja Iya. Pak. Coba dulu yang ini. Nanti kalau Bapak mau jualan, boleh ambilnya yang gede gini. Jadi Bapak bisa naikin harga gitu. Nggak usah, jangan jadi Ibu nurunin harga atau ini. eh, kalau saya selalu, kalau ke teman-teman itu, kalau saya ngasih masukan, kalau memang untuk bikin itu, bikin 2 kemasan, Bu. Kalau misalnya kemasan Iya. Ibu agak mahal, nggak apa-apa Ibu tetap kasih ke itu. Mungkin bukan bisa jual ke orang yang lebih pasarnya menurut Ibu lebih masuk, atau Ibu bikin kemasan yang nggak terlalu bikin nambahin harga gitu. Misalnya tadi kemasan Ibu, kemasan yang pouch yang cakep itu kan beli lumayan ya. Atau Iya misalnya, lumayan. nah, kalau mau jual ke pasar-pasar itu mungkin Ibu misalnya bisa pakai kantong biasa dulu aja, tapi Ya. produk itu ada stiker, tetap stikernya tetap ada, mereknya tetap ada, dan lokasi atau nomor HP-nya tetap ada di situ. Jadi packagingnya Iya. yang dirubah dan beratnya juga dirubah. Ibu jangan merubah produk Ibu, kualitas produk Ibu kalau menurut Ibu itu udah enak, jangan dirubah. Iya. Ibu bisa packaging, Ibu bisa merubah pasar. Jadi penawarannya itu yang berbeda, ya. Iya, makasih, coach. Terus sama satu lagi ya, coach, ini Ya. kan selalu saya minat banget tuh ikut-ikut bazar gitu ya. Tapi Mm-mm. yang penyelenggaranya tuh suka menanyakan dulu itunya produk halalnya gitu. Ya, Ininya, oh iya, produk halal. ya. Jadi udah beberapa kali nih saya mau ikut bazar ini. Emang sih produknya lagi Panitia, sertifikatnya tuh lagi ya, sertifikatnya lagi proses, sertifikat halalnya lagi Ibu proses tunjukin gitu. aja. Ibu tunjukin Mhm, aja. Ibu sudah lakukan. Ini mhm. sedang proses tapi belum keluar. Oh gitu Gitu. ya.
Iya, Iya, ditutupin iya. aja. Itu kalau punya fotonya atau punya, kan ada daftar isi yang sudah Ibu isi. Nah, itu Ibu tunjukkan, Iya, ini Pak betul. proses, cuman belum keluar aja Pak sertifikatnya. Saya udah hubungin ke sini, hanya sertifikat yang belum keluar. Oke? Oke, oke, makasih Coach. Apa, Iya. sama-sama. Kita juga ada banyak kok kalau pendamping-pendamping halal itu banyak. Yang ngurus-ngurusin halal itu banyak. Nanti kalau Ibu butuh, nanti saya kasih nomor kontak. Biar, Iya, tapi kalau ini Ibu udah sementara proses, udah ada pendamping, ya cuman ya itu lumayan gitu maksud. prosesnya Ibu Kalau bikin aja. ya kalau NIB udah ada, saya itu sertifikatnya lagi proses itu gitu. Siap, siap. Iya. Oke, Iya. ini sebentar. Saya tanya yang di chat dulu ya. Pak Ade atau Bu Ade nih? Bu Ade Noneng, maaf Coach mau nanya, Ibu udah mulai jualan dan promosiin di Shopee, tapi yang belinya masih belum ada. Gimana caranya biar banyak yang beli? Oke, Ibu udah jualan di Shopee. Kalau saya juga sudah jualan di Shopee, Ibu harganya, Ibu pilih range harganya, jangan yang ambil yang terendah, jangan ambil yang tertinggi. Kemudian juga Ibu pasang iklan, mau nggak mau pasang iklan. Ada di Shopee itu ada pasang iklan bayar berapa, terus nanti sekarang juga di Shopee itu ada setiap 4 jam itu kita menaikkan produk kita supaya kita naikin tuh ada 5 produk kita yang kita naikin ke produk jadi akan muncul di atas gitu. Kita pilih dari beberapa macam produk itu, kita pilih ini kita naikin, ini kita, itu tiap 4 jam sekali ada tuh. Itu di Shopee. Ya. Kemudian juga yang pertama-tama dulu saya awalin kalau jualan di Shopee, saya share organik, link toko saya itu saya share organik, ya, saya share ke status WA kemana, tetap itu kita lakukan yang organik. Yang kedua ya pasang iklan, mau nggak mau itu pasang iklan, gitu. Dan mungkin yang belakangan kalau produk kita udah mau lewat expire, kita pasangnya diskon atau bundling. Oke ya. Nanti pertanyaan lanjut ya Bu, boleh chat saya juga boleh. Oke, Coach Cici silakan, tidak ada yang angkat tangan. Ya, di grup juga ada nih Coach, grup chat. Ini ada nanya dari Kak Ade Noneng, udah jualan dan promosi di Shopee tapi yang beli masih belum ada. Gimana caranya biar banyak yang beli, Coach? Mau nggak? Ya. Udah saya jawab barusan Coach Cici. Oh, udah. Oke. Ada Coach Tursina, silakan Coach. Ada ini, Bu Tursina, silakan Bu. Bu Tursina, monggo silakan sama Hatta Raya. Iya. Silakan Bu. Maaf Ibu, saya ingin tanya kalau untuk yang produk macam saya begini, yang non kuliner, perizinan yang diperlukan apa saja selain NIB ya Bu ya? NIB kalau crop kayaknya nggak ada deh. Saya nggak pakai. Kalau crop nggak ada kayaknya, cuman izin NIB aja. Oh gitu ya ya. Nggak ada perizinan kalau crop. Paling Kalau nanti bikinnya haki. Supaya haki, merek Ibu nggak diambil orang. Karena kan dari sekarang Ibu udah jualan, orang udah tahu produk Ibu. ya. Nanti tiba-tiba ada orang yang iseng, merek Ibu dijual buat duplikasi. Terus foto produk Ibu diambil, dia jualin, bisa loh itu foto Ibu, dia share di toko dia. Jadi yang nanti orang belinya ke toko itu. Nah, kalau belinya ke toko itu, kalau produknya tidak sebagus produk Ibu, hancur merek Ibu. Jadi kalau bisa dari sekarang Ibu bikin haki, dan Ya. terutama ya, Bapak Ibu semuanya paling penting saya minta Bapak Ibu bikin Google Maps. Udah pada bikin Google Map belum? Sudah. Nah, kalau Google Map sudah punya ya. ya, alhamdulillah. Kalau udah ada Google Map, orang mau bikin merek dia di Google Map nggak bisa karena udah ada merek itu. Itu Iya. utama dulu di awal. Jadi orang udah tahu. Karena kita biasanya sekarang, saya pun kalau nyari produk bukan di toko Shopee atau bukan di toko Bukalapak, tapi di Mbah Google. Jadi saya carinya di Google. Klik Google, cari misalnya keripik pisang di daerah mana. Keripik pisang yang enak, yang murah. Saya klik di Google, kan muncul di Google. Jadi bukan Ya. tapi kalau Bapak Ibu udah punya ya alhamdulillah. Itu paling penting di awal bikin dulu itu Google Map-nya dulu. Ya. Ya. Kemudian untuk nanti ke haki ini sementara saya masih pakai craft dan fashion, sedangkan produk saya kan
berbagai macam bentuk gitu Bu ya, jenisnya banyak gitu. Mm-mm. Nantinya akan saya rubah gitu untuk nama, untuk mereknya. Itu Ya, nanti pengaruh nggak Bu di pencarian di Google? Ibu kalau mau bikin haki, bikinlah mereknya dari udah daftar, belum kan? Belum, ini masih list Iya, katanya Bu, masih waiting list katanya gitu. Ibu bikin dulu satu merek apa yang Ibu suka dan mereknya itu tidak mengarah ke satu macam produk, ya. Ya, Merek ya, aja, bikin ya, merek yang unik, yang kalau zaman sekarang orang bilangnya keren ya, ya, yang unik, yang menarik, jadi orang gampang diingat, gampang juga diingat. Jangan bikin misalnya kata-kata yang ada ditambah-tambahin lah supaya keren Hmm, gitu di hmm. ini yang unik, yang menarik. Terus nanti kalau daftar haki itu produknya itu ditambahin lah Bu. Nanti misalnya Ibu nanti mau jualan kuliner, itu udah masukin walaupun belum ada. Mau nanti mau jualan minuman, di situ juga Oh udah gitu. ditambahin. Jadi bisa Iya, walaupun misalnya sekarang saya di craft dan fashion ada juga kulinernya, itu bisa iya. gitu ya, bertolak belakang gitu Bisa, bisa Bu. Ibu bisa. Ibu tinggal masukin, makanya bikin mereknya jangan mengarah ke produk. Seperti tadi Eh, saya contoh, dia dia memang jualannya mau mengangkatnya mie satu langkah, tapi ternyata hmm, dia nambah minuman, dia ya, nambah gyoza. Jadi ya, masa gyoza mereknya mie satu langkah, itu kan nggak hmm, masuk ya. ya, Nah, nah itu mau daftarin haki, udah ada produknya udah ibu masukin. Jadi nanti kalau produk ibu muncul, itu ibu nggak perlu daftar haki lagi karena produk ibu tuh udah ada di merek itu. hmm, Mm-mm. ya, ya, Itu ya, daftar ya. online bisa kok, Bu. Oh gitu. Saya Itu yang sudah maksudnya. sempat ngecek ya dengan nama yang ada sementara gitu Bu. Memang belum ada Bu kalau saya cek gitu. Alhamdulillah, pakai aja kalau memang belum ada. Segera aja. Ya, 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 Mumpung ya. belum. Yang Ibu selama ini nge-brandingin merek apa, kalau memang itu bisa, lakuin segera. Supaya Hmm, nggak nge-brandingin produk orang. Maksudnya nggak brandingin merek orang. Karena kalau Ibu ya, nanti ada yang make, dia daftarin duluan, eh, orang tahu, orang udah tahu produk Ibu, nanti belinya ke toko itu, bukannya ke toko Ibu. Karena di Haki itu udah ada nama itu. Gitu. ya, Oke, ya, ya. Baik Ibu, siap. terima kasih. Oke, Sama. Lanjut. pertanyaan terakhir ke Bu Hayatun. Silakan Bu Hayatun. Silakan Ibu. Halo, dari mana Bu? Halo, Assalamualaikum Coach Dina. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang. Iya, perkenalkan saya Buhai dari Malang. Alhamdulillah. Iya, Siap. ini saya kembali di slide yang pertama tadi, Coach. Mau tanya masalah Ah, tentang nama produk dan kaitannya dengan merek, gitu. mm-mm. Saya inginnya di review apa sudah benar yang saya terapkan, gitu. Ya, Nah, nama usaha saya adalah Hatta Raya Food. Nah, oke. saat ini saya mempunyai 3 produk. Mm-mm. Produk pertama ini keripik kulit lumpia, saya kasih merek Makaya. Mm. Yang kedua ini ada keripik brownies, mereknya Brownies Story. Ini Mm. keripik khusus mereknya Makaya juga. Mm-mm. Yang saya mau tanyakan, apakah sudah benar? Jadi produk saya keripik lumpia, mereknya Makaya, diproduksi oleh Hatta Raya Food. Seperti itu. Karena saya seperti itu karena maunya Hatta Raya Food itu brandnya adalah suatu produsen aneka snack nantinya. Seperti itu. Oke. Nah, Mm-mm. suatu ketika saya konsultasi dengan coach yang lain, diberi masukan bahwa harusnya yang lebih efektif dan tidak terlalu banyak langkah untuk brandingnya, seharusnya nama usaha saya Hatta Raya Food itu juga nama merek gitu, nama merek produk saya. Sedangkan saya merasa kalau di Hatta Raya Food nama usaha saya itu kalau di branding untuk nama merek produk kayaknya terlalu gagah gitu loh. Seperti itu, Coach. Siap. Bagaimana, Coach? Nggak apa-apa, Bu. Benar juga masukan dari coach yang lain. Karena nanti orang bingung mau nyarinya Hatta Raya atau mau nyari Maka apa tadi Makaya. Makaya.
Nah, itu Ya, jadi orang nyarinya karena Makaya itu bagian dari Hataraya Food, ya kan ya, sebenarnya. nggih, Tapi nggih, memang betul. tapi di awalnya mungkin Hataraya ini ada logonya lagi nggak? Ada, Coach. Ini, Kalau misalnya heeh. Hataraya Food ini sekalian jadi logo bisa Ibu. Jadi logonya Ibu nih Hataraya. Hataraya aja maksudnya nggak usah pakai food ya. Hataraya Iya, itu iya, jadi iya. merek ini jadi sekalian logo bisa. Jadi Ibu tetap bisa pakai nama Makaya gitu. Keripik pisang Makaya, tapi logonya logo Hataraya bisa sebenarnya. Tapi memang jadi kebanyakan memang orang kalau mengingatkan memang jadi tambah banyak ya. Karena jadi orang mau nyarinya kemana? Mau nyarinya ke Makaya, apa nyarinya Hataraya Food? Kecuali nanti kalau misalnya Ibu Hataraya ini dijadiin PT. Rencananya ke sana. Saya impiannya Nah, mungkin terlalu wow gitu. Jadi saya pikirkan nggak terlalu apa-apa Bu, jauh nggak ada gitu. masalah. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti kalau misalnya jadi PT Hataraya Food, bagiannya itu ada keripik pisang Makaya, ada ini, ada itu nggak ada masalah. Ya, tapi nanti di awal Ibu brandingnya satu-satu. Ini keripik pisang apa? Produksi PT Produksi Hataraya gitu. Mungkin mereknya itu Ibu apa ya? Yang namanya itu kenapa Ibu mesti beda-beda? Makanya itu maksudnya apa? Makaya itu produk pertama saya. Pertama sekali saya jadi UKM itu produk saya Makaya itu. Makaya itu gabungan nama saya. Saya dulu kalau kerja di kantor itu eh, namanya kan Hayatun. Lah, kan image Hayatun itu tua dan agak gemoy gitu. Sedangkan saya ini kan kecil. Terus akhirnya Ya, saya itu dipanggilnya Mak Hai. Kan terlalu ya. panjang kalau Hayatun dipanggil Mak Hai. Nah, Mak Hai akhirnya saya potong menjadi Makaya. Hanya saya hilangkan jadi Makaya gitu loh ceritanya, Oke. Gus. Bagaimana kalau misalnya, ini saran ya, kalau Ibu mau tetap pakai Hataraya, tetap pakai keripik pisang Hataraya. Kalau Ibu lebih suka makayanya tetap tidak hilang, masukin aja di tagline, Bu. Bikin tagline yang ada kata-katanya makaya. Jadi nggak akan hilang itu makaya. Kalau jadi merek juga, jadi bingung memang. Masuk ke tagline, misalnya apa ya? Ingat keripik pisang, ingat makaya gitu misalnya. Itu Hmm, tagline jelas ya, tahu ya tagline ya. iya, iya. Kalau ini sudah kadung, kalau Makaya itu tagline-nya kerau-kerau huha gitu. Nah, Soalnya kan aku bisa tambahin. Makaya ini crowd-crowdnya misalnya, crowd-crowd Makaya pasti enak. Bisa misalnya ya, crowd-crowdnya tetap nggak dihilangin, Makayanya hmm, tetap dihilangin, tapi disatuin gimana caranya supaya ibu tetap bisa pakai Makaya, supaya bisa tetap pakai crowd-nya, gitu. Tapi mereknya tetap kalau ibu tetap pakai Hataraya, Hataraya aja. Jadi keripik pisang Hataraya, nanti kliennya itu ada Makaya, jadi orang akan ingat. Makayanya itu akan ingat karena tagline-nya ini nggak berubah. Berarti sesuai dengan post tadi di dalam Instagram saya brandingnya satu-satu ya, satu-satu dari produk saya gitu ya. Ya, kalau kecuali ya Bu, kalau Ibu misalnya namanya beda-beda, produknya beda-beda boleh. Jadi Ibu nggak bingung. Jadi misalnya memang usahanya Hataraya, tapi kalau produknya makanan semua sebaiknya satu, memang di satu nama. Seperti misalnya contohnya produk saya ya, misalnya ada jasa, ada kuliner, ada craft. Itu namanya memang nama mereknya bisnisnya beda-beda. Tapi saya tetap jadi satu di dalam website itu ya misalnya websitenya ya Hikmah Wardina misalnya. Nah itu saya nge-brandingin nama saya karena orang nggak kenal nge-brandingin Hikmah Wardinanya. Tapi di dalam Hikmah Wardina itu ada produk jasa saya, misalnya Citra Alami, ada Mengki, ada Dida Games, terus ada apa gitu. Itu bisa begitu. Jelas ya Bu ya. Oke, Kalau satu terima macam kasih. kuliner, kalau satu macam kuliner namanya beda-beda, jadi memang jadi bingung. Iya sih. Nah ini sudah Iya, kadung, jadi ya. saya ke depannya mau Nggak apa-apa, membranding diterusin. rayanya gitu. Nggak apa-apa, tetap dipakai, tapi misalnya masuk ke tagline-nya, jadi tagline. Oh, Tetap ada tagline-nya di ya.
Iya, dirubah masuk ke tagline. Jadi Ibu tetap nge-branding Hatta Raya supaya orang kenal. Oh, ini keripik pisang Hatta Raya. Oh, ini keripik yang tagline-nya Makaya apa gitu. Makaya apa nanti misalnya Mahakaya atau jadinya apa gitu ya. Coba Nggih, nggih. dipikirin yang sesuai dengan Ibu. Oke? Nggih. Terima kasih, Coach. Oke, Sama Ibu. karena waktu sudah berakhir ya, sudah lewat 5 menit. Terima kasih banyak rekan-rekan atas antusiasmenya pada kesempatan siang hari ini. Spesialnya untuk Coach Dina, terima kasih udah memaparkan materi dengan luar biasa. Kita foto dulu terakhir ya, teman-teman. Yang bisa on cam, Yap. boleh on cam. Kita foto bersama gitu ya. Nanti untuk bisa di-share di grup dan di sosmed. Boleh on cam sebentar. Saya hitung-hitungan ketiga, semuanya kasih senyum terbaik. 1, 2, dan 3. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sampai ketemu di grup ya. Coach Dina juga ada di grup. Teman-teman nanti bisa ngobrol langsung dengan beliau di grup WhatsApp masing-masing. Oke, saya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Thank you Waalaikumsalam Coach Dina. warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu. Terima Amin, kasih. amin. Terima kasih Coach Izi. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Terima saya tutup kasih, ya Coach. untuk ya oke. Izin tutup Zoom-nya ya.